Hai, kabar baik di sini. Semoga juga untuk kamu yang ada di sana ya. Untuk kamu yang sedang menyimak video ini. Perkenalkan, saya Dermawan Sugiarto. Saat ini, saya adalah manajer bisnis di PT Jasa Prima Logistik Bulog. Selamat datang di acara kita, Bulog Business Talk. PT Jasa Prima Logistik Bulog, atau yang biasa disingkat dengan PT JPLB, adalah anak perusahaan Perum Bulog yang telah berdiri sejak 31 Januari 2013. JPL sesungguhnya telah beroperasi sejak tahun 2008 dalam bentuk unit bisnis dengan nama UB Jasang. UB Jasang kala itu bergerak dalam bidang angkutan dan handling pangan pokok dalam rangka menunjang kegiatan Perum Bulog sebagai perusahaan induk. Namun, saat ini JPLB telah mampu meningkatkan luasan bisnisnya melalui pengelolaan angkutan land transport, freight forwarding, warehousing, ground handling, jasa kepabeanan, dan administrasi terkait ekspor impor. Penambahan luasan bisnis tersebut telah menjadikan PT JPLB sebagai salah satu perusahaan logistik dan angkutan terbesar yang didukung oleh jaringan kantor cabang dan perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PT Jasa Prima Logistik Bulog atau yang disingkat dengan JPLB dilahirkan untuk menjadi perusahaan logistik yang terus berkembang, semakin besar, handal, dan terpercaya. JPLB melakukan pelayanan jasa logistik secara terintegrasi, berkualitas, profesional, dan terus meningkatkan layanan seiring dengan perkembangan zaman. JPLB juga memberikan pelayanan prima melalui jaringan logistik yang luas, menyediakan sarana-prasarana armada angkutan yang memadai untuk menjamin kepuasan pelanggan. JPLB saat ini memiliki 25 kantor cabang dan 1 kantor perwakilan cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari wilayah Aceh sampai dengan Papua. Kantor cabang JPLB berlokasi di jantung kota provinsi atau ibu kota dan mudah untuk ditemukan, karena sebagian besar kantor cabang berlokasi dalam satu area dengan Perum Bulog. Namun saat ini terdapat 6 kantor cabang, yaitu di Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan yang telah berlokasi di luar area Perum Bulog, mengingat penjajakan potensi pasar eksternal yang luas dan terus berkembang di wilayah tersebut. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, JPLB memiliki 4 fungsi utama layanan yang meliputi 1. Jasa angkutan dan transportasi. Jasa angkutan dan transportasi ini mencakup kegiatan pengiriman, distribusi, dan penyelesaian dokumen baik melalui sarana angkutan darat, laut, dan udara. Pengiriman dapat dilakukan dengan berbagai sarana angkutan yang dibutuhkan, menyesuaikan dengan kekhususan barang yang diangkut sesuai dengan permintaan customer. Sebagai contoh, pengiriman material konstruksi. Ini yang kita lakukan lebih banyak menggunakan kapal tongkang, mengingat ukuran dan volume barang yang bervariasi, termasuk dukungan pada saat inland transportnya. JPLB menyediakan trailer low bed, low boy, multi axle untuk memfasilitasi pengangkutan material konstruksi yang besar dan panjang. Yang kedua, jasa pengelolaan pergudangan. Jasa ini meliputi kegiatan penerimaan bongkar muat, pengelolaan penyimpanan, dan pengeluaran. Di kegiatan jasa pengelolaan pergudangan ini, JPLB menyediakan sistem untuk mengidentifikasi keluar masuk barang, menjaga dan merawat kualitas barang, serta mencegah adanya kehilangan dan kerusakan barang. JPLB menunjang kegiatan ini dengan menyediakan tenaga admin yang handal, tenaga bongkar muat yang memadai, dan tenaga keamanan yang siap siaga. JPLB juga dapat melayani permintaan dari customer apabila diperlukan sarana angkutan untuk melakukan distribusi pengiriman barang mulai dari titik gudang ke tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, jasa handling kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ini meliputi pengurusan dokumen ekspor impor di mana ada proses custom clearance, karantina, dan pengecekan dokumen angkutan. Berikutnya adalah penyediaan sarana prasarana bongkar muat mulai dari pembongkaran, manpower, dan alat transportasinya. Kemudian barang yang telah selesai di handling akan dikirim ke titik tujuan yang telah ditentukan oleh customer. Keempat, jasa pengurusan transportasi lainnya. Untuk kegiatan ini,
meliputi jasa pengurusan kepabeanan dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor impor. JPLB memiliki tenaga profesional PPJK yang dapat membantu customer untuk melakukan administrasi terkait kepabeanan. Nah, selain kegiatan kepabeanan, ada juga kegiatan jasa lainnya, yaitu menyewakan sarana angkutan berupa armada tracking. PT JPLB diperkuat lebih dari 200 personel SDM yang handal, yang tersebar di seluruh wilayah kantor cabang di setiap provinsi di Indonesia. PT JPLB dilengkapi dengan sarana prasarana angkutan sebanyak 230 armada, truk dengan berbagai spesifikasi dan jenis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Angkutan-angkutan tersebut dioptimalkan, beroperasi sesuai dengan kebutuhan kantor cabang untuk melayani para customer. Apa saja pengalaman PT JPLB? PT JPLB memiliki kegiatan internal dengan pihak berelasi yang sumbernya dari Perum Bulog, yaitu kegiatan angkutan movement beras, handling impor beras dan daging, distribusi komoditi komersil, dan penyaluran bantuan pangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui penunjukan langsung dan melalui proses tender yang diselenggarakan Perum Bulog. Dengan pihak berelasi internal lainnya, yaitu PT Gendis Multimanis, PT JPLB juga melakukan kegiatan handling raw sugar-nya. Selain melakukan kegiatan internal dengan pihak berelasi, PT JPLB memperluas pasar dengan menjajaki pasar eksternal, yaitu pasar di luar Perum Bulog. Sampai dengan bulan Juli 2023, PT JPLB telah membukukan pendapatan sebesar 648 miliar dengan perolehan laba bersih sebesar 62 miliar. Pendapatan dan laba bersih ini terkonsol dengan laporan keuangan Perum Bulog, dan harapannya di tahun ini PT JPLB dapat berkontribusi terhadap laba bersih kegiatan Perum Bulog, sehingga kedepannya mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh karyawannya. Beberapa jenis segmentasi kegiatannya adalah angkutan pupuk nih untuk eksternal, terus kemudian ada angkutan konstruksi, angkutan pangan dan pakan, angkutan hasil tambang, angkutan bahan baku industri, angkutan general kargo, handling ternak impor dan bahan baku industri, pengelolaan pergudangan, serta sewa menyewa tracking. Pada awal berdirinya di tahun 2013 sampai dengan pertengahan tahun 2015, JPLB fokus pada penugasan yang diberikan oleh Perum Bulog. Penugasan tersebut meliputi distribusi raskin, movement beras, dan handling impor beras. Kegiatan semakin berkembang ketika Perum Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan penjualan jagung impor kepada asosiasi peternak. Di sini ada peran distribusi dari hulu ke hilir yang dilakukan oleh JPLB. Peran tersebut dimulai dari handling penerimaan impor, penerimaan pengelolaan dan pengeluaran dari gudang, serta distribusi sampai dengan gudang milik asosiasi peternak. Selanjutnya, pada awal tahun 2016 saat Perum Bulog mendapat kesempatan untuk menyediakan bantuan pangan non-tunai dalam bentuk beras melalui program Kementerian Sosial yang disalurkan melalui outlet e-warung, JPLB diberikan tugas untuk mendistribusi mulai dari gudang hingga ke outlet e-warung. Kemudian di sekitar tahun 2017, saat Perum Bulog mulai menjalankan penugasan pengelolaan dan penjualan daging, maka JPLB mendapat peran untuk melakukan handling dan pengelolaan pergudangan cold storage-nya. Kembali ke tahun 2015, saat JPLB melakukan investasi armada besar seperti Wingbox dan Tronton, dari sinilah pengembangan pasar eksternal JPLB dilakukan, yang diawali dengan angkutan pupuk, angkutan besi, dan angkutan kaca. Di tahun 2017, segmentasi mulai diperluas dengan dijajakinya angkutan bahan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan snack dari pihak industri swasta. Di tahun 2018 sampai dengan saat ini, segmentasi pasar angkutan semakin dikembangkan ke arah angkutan infrastruktur telekomunikasi dan migas, konstruksi bangunan, tower, dan jembatan, hasil tambang, bahan baku industri, semen, infrastruktur PLN, sampai dengan kayu log. Customer atau pengguna jasa yang hadir juga mulai cukup beragam, mulai dari BUMN yang bergerak dalam industri pupuk, BUMN yang menangani hasil hutan, BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, BUMN karya, BUMN migas, BUMN logistik sejenis, anak perusahaan BUMN, serta industri dan perusahaan perdagangan yang dikelola penuh oleh pihak swasta. Yang perlu JPLB lakukan adalah mempelajari dan memahami tahapan proses bisnis dari setiap customer, melakukan koordinasi, melengkapi dokumen pengiriman, mempersiapkan sarana prasarana angkutan dan bongkar muat sebaik mungkin, serta melakukannya sesuai jadwal yang telah disepakati dengan customer. Kemudian yang paling utama
adalah melakukan pengiriman barang secara tepat waktu, menjamin barang yang diangkut utuh, aman, tidak rusak, dan tidak hilang. Untuk mendukung proses bisnis, JPLB tentunya telah dilengkapi dengan sistem yang dapat digunakan memonitor posisi armada yang membawa barang dalam proses pengiriman secara real time, yaitu Fleet Management System. Mengapa sih PT JPLB? Sejak tahun 2015 nih, PT JPLB telah tersertifikasi ISO 14001, yaitu terkait komitmen perusahaan terhadap lingkungan, dan sertifikasi ISO 9001 terkait mutu layanan. Pada tahun 2018, PT JPLB menambah sertifikasinya lagi berupa ISO 45001 terkait sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan berbagai segmentasi yang telah dijajaki, hal ini memberikan pengalaman bagi JPLB untuk memperkuat kedudukannya di industri logistik, serta menciptakan layanan yang semakin berkualitas. So, jika kamu ingin lebih kenal dekat lagi dengan PT Jasa Prima Logistik Bulog atau PT JPLB, silakan kunjungi kami di sosial media Instagram, TikTok, dan website kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.